Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita bagikan alur film romance, yaitu Love Me Not. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan scene dua siswi SMA yang sedang pergi ke sekolah. Nama dari kedua siswi tersebut adalah Yuna dan Akari. Ketika jam istirahat, Yuna bercerita kepada Akari bahwa ia sedang menyukai seseorang. Namun karena Yuna adalah orang yang pemalu, dia tidak sanggup untuk mendekati lelaki tersebut. Ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, datanglah lelaki yang memberikan buku kepada Yuna. Nama lelaki tersebut adalah Kazu. Sepulang sekolah, Akari menyuruh Yuna datang ke rumahnya untuk belajar bersama. Kebetulan Yuna dan Akari tinggal di apartemen yang sama. Ketika Yuna datang ke rumah Akari, secara mengejutkan yang membuka pintu adalah seorang lelaki tampan yang ternyata itu adalah lelaki yang Yuna sukai. Bertepatan dengan itu, Akari langsung memperkenalkan lelaki tersebut, yang mana lelaki itu bernama Rio dan dia adalah adik dari Akari. Rio juga bersekolah di tempat yang sama dengan Yuna dan mereka satu angkatan. Di sini Akari meminta Rio untuk mengajari Yuna. Bukan hanya itu, Akari juga meninggalkan mereka berdua di kamar berharap mereka berdua bisa semakin akrab. Ketika Akari keluar, kebetulan dia bertemu dengan Kazu. Sambil bermain ayunan, akhirnya mereka pun mengobrol. Di sini Akari bercerita mengenai pertama kali ia bertemu dengan Yuna. Scene pun kembali ke Yuna. Karena Rio pintar mengajak ngobrol, Yuna sedikit demi sedikit mulai merasa nyaman. Di sini mereka membicarakan mengenai gebetan. Inti dari percakapan mereka adalah ternyata Rio sedang menyukai seorang wanita, akan tetapi Rio tidak bisa menyatakan cintanya. Ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, secara mengejutkan ibu Akari membuka pintu kamar. Dia mengira jika wanita yang ada di kamar Rio adalah Akari. Tidak lama setelah itu Akari pun datang. Lalu pertengkaran kecil pun terjadi di sini. Diketahui Rio dan Akari ternyata bukan saudara kandung. Yuna yang berada di sana menyadari jika wanita yang Rio maksud adalah Akari, yang tidak lain adalah saudara tirinya. Dan Rio yang tahu jika Yuna menyadari hal tersebut memberikan isyarat kepada Yuna untuk memberitahu siapapun. Keesokan harinya sepulang sekolah, Yuna yang sedang menunggu Akari tidak sengaja bertemu dengan Rio. Di sini Rio meminta maaf atas kejadian kemarin. Setelah itu Rio pun langsung berpamitan. Di apartemen ketika Rio sedang menunggu lift, datanglah Kazu yang juga tinggal di apartemen yang sama dengannya. Karena Akari pernah membicarakan soal Kazu kepada Rio sebelumnya, mereka pun langsung akrab. Scene kembali ke Akari yang sedang membaca sebuah majalah di sebuah toko. Secara tiba-tiba datanglah Kazu yang menghampirinya. Ketika mereka berdua pulang, Akari bercerita mengenai masalah keluarganya. Di malam yang sama, Yuna yang terus memikirkan perasaan Rio, dia berencana untuk berhenti mencintainya. Namun keesokan harinya tanpa Yuna sadari, Yuna dan Rio malah menjadi semakin dekat. Di sini Rio yang tidak menyadari jika Yuna mencintainya, meyakinkan Yuna agar segera menyatakan perasaannya kepada orang yang dia cintai. Dan tentu saja Yuna tidak mau karena dia tahu jika dirinya pasti akan ditolak. Singkat cerita, ketika mereka mau meneruskan perjalanan pulang, Yuna yang berubah pikiran akhirnya menyatakan perasaannya pada Rio. Namun karena Rio mencintai Akari, tentu saja dia menolak Yuna. Keesokan harinya sepulang sekolah, Akari yang sedang perjalanan pulang terjebak hujan. Rio yang khawatir langsung menjemputnya. Di perjalanan pulang, Rio bertanya pada Akari mengenai perasaannya kepada Kazu. Namun Akari tidak ingin membahasnya. Sampai tiba di mana ketika Rio yang tanpa pikir panjang mencium bibir Akari. Karena kejadian tersebut Akari menjadi marah dan langsung pergi. Keesokan harinya Akari yang masih marah terus menghindari Rio. Karena Yuna sudah mengetahui semuanya, Rio pun menceritakan segalanya kepada Yuna. Setelah Rio bercerita, akhirnya mereka berdua pun pulang. Yuna yang ingin membereskan masalah Rio pun meminta Akari untuk menceritakan semuanya. Karena Akari tidak ingin berbohong kepada Yuna, akhirnya dia bercerita jika dia mengorbankan perasaannya demi ibunya. Keesokan harinya Yuna menceritakan semua yang Akari ceritakan kepada Rio. Dan tentu saja Rio yang baru mengetahui jika Akari yang berpura-pura ceria di hadapannya pun merasa menyesal. Keesokan harinya Rio pun bercerita kepada Yuna jika dia sudah menyelesaikan urusannya kepada Akari. Di sini Rio juga bertekad demi menghargai semua yang Akari lalui. Dia akan membuka hati kepada Yuna. Sama halnya dengan Akari, dia yang tidak ingin terus-menerus berada di zona terlarang, memutuskan untuk membuka hati untuk Kazu. Singkat cerita, musim panas pun tiba.
dan mereka berempat menghadiri sebuah festival. Di sini mereka berusaha untuk mendekatkan diri satu sama lain, sampai di mana Akari memberanikan diri untuk menembak Kazu. Namun tanpa diduga Kazu malah menolaknya, bukan karena dia tidak memiliki perasaan yang sama, namun dia merasa tidak enak kepada Ryo, dan secara tidak sengaja Kazu melihat kejadian ketika Ryo mencium Akari. Di sisi lain Ryo yang berniat PDKT kepada Yuna, melihat Yuna didekati oleh orang lain. Singkat cerita, sekolah sedang mengadakan festival. Di sini Ryo yang membulatkan tekadnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuna. Di waktu yang sama Yuna juga bertekad untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi kepada Ryo. Namun kali ini sebelum menembak Ryo, dia meminta izin kepada Akari dan dengan berat hati Akari pun mengizinkannya. Ketika mereka berdua bertemu, sebelum Yuna menyatakan perasaannya, Ryo yang sudah membulatkan tekad, memotong pembicaraan Yuna dan langsung menembaknya. Yuna yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat kaget, dan akhirnya mereka berdua resmi berpacaran. Hari demi hari pun terus berlalu, tidak terasa malam tahun baru pun akhirnya tiba. Akari yang sendirian mengajak Kazu untuk merayakan malam tahun baru dengannya. Di malam itu mereka berdua kembali mendekatkan diri satu sama lain. Di penghujung malam mereka berdua berharap jika di malam tahun baru selanjutnya mereka masih bisa bersama. Keesokan harinya, kabar buruk pun datang, di mana kedua orang tua Akari akan bercerai disebabkan ayah Ryo ditugaskan di luar negeri. Namun Akari yang sudah terlanjur mengorbankan segalanya demi keluarga, dia berencana untuk ikut dengan ayahnya ke Amerika, berharap ibunya juga bisa ikut bersamanya. Pada malam itu Akari memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya dan itu adalah pertama kalinya dia meluapkan seluruh isi hatinya. Singkatnya Akari menjelaskan jika dia tidak ingin keluarganya hancur lagi. Singkat cerita 1 bulan lagi Akari akan pergi. Ryo yang sudah merelakan Akari menyuruh Kazu untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Akari. Ketika Kazu pulang, dia pun mengecek loker secara mengejutkan ternyata Akari memberikan hadiah dan sehelai surat, dan isi dalam surat tersebut adalah, jika Akari akan selalu mendukung impian Kazu. Lalu malam harinya Kazu memberanikan diri untuk membahas mimpinya kepada kedua orang tuanya dan hasilnya orang tuanya setuju. Setelah itu dia langsung menghubungi Akari untuk bertemu. Di sini Kazu mengatakan kepada Akari jika sebenarnya dirinya sangat mencintai Akari. Akari pun merasa demikian. Setelah mereka berdua resmi berpacaran, Akari langsung menghubungi Yuna dan Ryo. Lalu Yuna dan Ryo langsung menghampiri Akari. Akhirnya perselisihan cinta antara mereka pun berakhir tanpa ada satupun yang tersakiti dan film pun selesai.